Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcelini. Saya dari Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi, kelas non-reguler 2B, Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya membuat video untuk meresum jurnal yang dibuat oleh Mary Nur Amelia, Yulianto Eko Prasetyo, dan Iswara Maharani yang berjudul IUMKM, aplikasi pemasaran produk UMKM berbasis Android sebagai strategi meningkatkan perekonomian Indonesia. IUMKM merupakan konsep sistem pemasaran produk hasil UMKM Indonesia dalam menembus pasar ASEAN yang berbasis aplikasi Android. Karena keadaan yang ada di masyarakat produsen UMKM masih mengalami masalah dalam proses pemasaran, sehingga konsep UMKM diharapkan bisa membantu para produsen UMKM untuk memasarkan produk mereka. IUMKM hampir mirip dengan pemasaran barang atau jasa secara online. Namun bedanya, IUMKM dalam proses jual belinya dikontrol dan diawasi oleh pemerintah. Para produsen UMKM yang ingin memasarkan produknya harus mendaftar dan menguji kelayakan produk miliknya pada pemerintah yang ditunjuk dalam menangani hal tersebut, yaitu Kementerian Koperasi dan UMKM. Setelah mendapat sertifikat penjamin mutu, barulah mereka akan memperoleh username dan password untuk dapat mengunggah data-data yang berkaitan dengan produk mereka. Pihak-pihak yang dipertimbangkan dalam mengimplementasikan gagasan. Untuk mewujudkan konsep melalui IUMKM, aplikasi produk UMKM berbasis Android tentunya melibatkan banyak pihak dalam mengimplementasikannya. Yang pertama yaitu pemerintah. Pemerintah memiliki peran sebagai pengawas pelaksanaan program, pengontrol pelaksanaan program, sekaligus sebagai akumulasi dana yang dibutuhkan dalam mewujudkan konsep IUMKM. Yang kedua yaitu Kementerian Koperasi dan UMKM. Kementerian Koperasi dan UMKM memiliki peran sebagai pelaksana membuat kebijakan, pengawas, dan menentukan produk hasil UMKM mana yang masuk dalam kriteria pemasaran, serta pihak yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikat penjamin mutu. Selain itu, Kementerian Koperasi dan UMKM juga berperan sebagai lembaga pemerintah yang bertugas untuk mensosialisasikan program IUMKM yang berkolaborasi dengan Kementerian Ekonomi. Yang ketiga, Kementerian Ekonomi. Kementerian Ekonomi memiliki peran sebagai pengontrol sirkulasi barang yang keluar masuk ke negara Indonesia, mengawasi pertumbuhan ekonomi, dan sebagai lembaga yang turut serta dalam mensosialisasikan konsep IUMKM. Kementerian Riset dan Teknologi. Kementerian Riset dan Teknologi memiliki peran sebagai tim ahli yang ditunjuk oleh pemerintah dalam membuat aplikasi pemasaran produk hasil UMKM, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan IUMKM dengan Kementerian Koperasi dan UMKM. Dalam Kementerian Riset dan Teknologi yang berperan dalam mewujudkan konsep UMKM adalah staf ahli bidang teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi. Yang kelima yaitu masyarakat atau produsen UMKM. Masyarakat memiliki peran sebagai peserta masyarakat sasaran yang akan menggunakan IUMKM untuk memasarkan hasil produk mereka ke berbagai negara di kawasan AFTA. Yang keenam, perusahaan jasa pengiriman barang. Perusahaan jasa pengiriman barang memiliki andil sebagai mitra kerja pemerintah dan produsen UMKM dalam memasarkan produknya baik di dalam negeri maupun di luar negeri hingga barang pesanan sampai ke tangan konsumen. Lalu ada langkah-langkah strategis dalam mengimplementasikan konsep IUMKM. Yang pertama yaitu tahap pembuatan aplikasi. Digunakan sebagai wadah untuk memasarkan produk UMKM. Yang kedua yaitu tahap sosialisasi dan pendataan serta sertifikasi produk UMKM. Tahap selanjutnya yaitu mensosialisasikan kepada masyarakat terkait IUMKM sedetail mungkin, mulai dari kegunaan, manfaat, cara penggunaan, dan lain-lain. Sosialisasi dilakukan di seluruh daerah-daerah di Indonesia, mulai dari kota-kota besar hingga di pedesaan. Hal ini dilakukan supaya produk-produk UMKM yang berkualitas di daerah pelosok dapat dipasarkan. Lembaga-lembaga tingkat provinsi dan kabupaten yang telah ditunjuk Kementerian Koperasi dan UMKM
untuk mendata dan memberikan sertifikat kelayakan produk untuk dipasarkan di pasar ASEAN. Pemberian sertifikat bagi produk-produk UMKM dilakukan sebagai jaminan kepada konsumen dari pemerintah Indonesia, sehingga setiap produk yang dipasarkan tidak mengecewakan konsumen. Pada tahap pendataan, data-data yang harus dilengkapi yaitu identitas produsen, nama, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, dan lain-lain. Yang kedua, definisi produk. Yang ketiga, gambar produk. Yang keempat, harga. Dan yang kelima, kegunaan produk dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu tahap input data produk UMKM yang bersertifikat web. Setelah pemerintah mendata dan menyatakan produk-produk UMKM mana saja yang telah lolos seleksi dan bersertifikat, maka tahap selanjutnya adalah memasukkan data tentang produk tersebut ke dalam web yang disesuaikan dengan jenis produk dan wilayah produksi, misal Jawa Tengah. Sistem menginput data dilakukan oleh lembaga yang bertugas baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten. Akan tetapi, input data juga dapat dilakukan oleh produsen sendiri. Hal itu karena pada tahap pendataan dan pemberian sertifikat kelayakan produk, produsen diberi username dan password yang digunakan untuk menginput data jika sewaktu-waktu ada perubahan. Yang keempat yaitu tahap pengiriman barang. Tahap pengiriman barang dapat dilakukan sendiri oleh produsen melalui jasa pengiriman barang yang bekerja sama dengan pemerintah. Namun, bagi para produsen yang tidak paham dengan sistem pengiriman barang ke luar negeri, maka pihak pemerintah akan membantu hingga pesanan sampai di tangan konsumen. Bagi produsen yang belum memiliki modal yang cukup, biaya pengiriman barang akan dibantu pemerintah dan produsen dapat melunasinya dengan sistem kredit dengan ketentuan yang telah ditetapkan. IUMKM merupakan terobosan baru untuk memasarkan produk UMKM dalam usaha menumbuhkan dan mempertahankan eksistensi UMKM sebagai jawaban dari tantangan di era digital. Masih banyak kendala yang harus dibenahi dan bukan hanya menjadi tugas pemerintah Indonesia, tetapi juga menjadi tugas rakyat Indonesia. Solusi yang dapat ditawarkan dalam permasalahan tersebut adalah dengan meningkatkan pendidikan maupun pelatihan keahlian terhadap generasi muda maupun angkatan kerja Indonesia untuk mengembangkan kemampuan mereka agar dapat bersaing dengan generasi muda maupun angkatan kerja dari negara lain. Pemerintah diharapkan dapat memiliki peranan besar dalam mensosialisasikan pentingnya UMKM dalam meningkatkan perekonomian Indonesia melalui pengadaan lokakarya terhadap para pelaku UMKM maupun pada masyarakat awam atau memiliki kemauan untuk berwirausaha. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.